Bicara musik, bicara rasa. Bicara musik, bicara selera. Soal rasa dan selera dalam bermusik itu memang hak Anda. Tapi di sini di FK Musik, semua ada. Karena musik untuk semua. Musik for everyone. Banyak jalan menuju sukses, termasuk di dunia musik Indonesia. Selain skill, peluang dan kesempatan menjadi salah satu faktor yang terpenting. Ajang adu bakat di Indonesia misalnya. Tamu kita kali ini adalah salah satu juara atau pemenang di dalam Indonesian Idol. Indonesian Idol merupakan ajang adu bakat yang populer di Indonesia. Nama Januarisman Runtuwene mungkin nggak banyak orang tahu, tapi kalau kita sebut Aris Idol, seluruh Indonesia pasti tahu. Tamu kita kali ini adalah Aris Idol. Siapa? Dapatkah ku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Asik. Saudara-saudara, Sobat Forum, Aris Idol. Boleh bro. Nih, oh iya, apa kabar bro? Baik, Bekasi aman? Bekasi aman. Iya, masih jauh dari bumi ya Bekasi? Enggak sih. Enggak ya? Aris Idol, lu kemana aja sih selama ini? Sampai sekarang tuh mulai muncul lagi tuh Aris. Gua lagi semedi. Lagi semedi. Iya Gua sih, lagi ngurus-ngurusin karya. lagi ngurusin, tapi tetap bermusik kan intinya. Oke. Lagi buat lagu, persiapan buat nanti apa? Single. Oh gitu. Oh ada rencana bikin single ya dalam waktu dekat ya. Oke, Aris Idol. Ngomong-ngomong kan kalau gue lihat di beberapa medsos lo ya, itu lo selalu lo tetap pakai Idol di belakang nama lo. Nggak berat gitu lo bawa nama Idol. Aris Idol berat nggak sih lo? Enggak dong. Nggak bawa itu. Memang sudah melekat. Sudah melekat di masyarakat. Jadi masyarakat manggil aku ya Aris Idol. Aris Dan Idol. itu nggak akan bisa dirubah dan memang itu udah jadi bagian dalam ini aku gitu. Itu jadi itu ya. Nge-booster lo juga, hoki juga di situ bawa nama Aris Idol atau gimana? Karena kan memang menangnya di Idol bukan di Nama panggung ya. Iya. Nama panggung Aris Idol ya. Kalau ngomongin Idol ya Riz, itu kan tadi yang di depan kan gue bilang emang itu salah satu cara ya. Iya. Salah satu cara, orang banyak bilang sih salah satu caranya untuk lo mau ngetop, lo mau populer, lo mau bisa banyak dikenal orang adalah salah satunya lewat kontes adu bakat tuh kayak gitu. Iya, Tapi gini Riz, tapi kan banyak juga sih orang yang quote and quote tuh dalam tanda kutip tuh agak-agak nyinyir tuh. Lo jebolan adu bakat, lo jebolan kontes itu lo pasti instan deh lo. Cepet hilang deh kayak gitu. Ntar waktu itu kan pas banget kan lu tiba-tiba hilang. Oh, jangan-jangan Aris juga Bener, efek dari itu efek tuh dari itu. dari kontes adu bakat yang mencetak juaranya instan ya kan. Itunya juga instan. Tuh gimana? Enggak lah, yang namanya Indonesian Idol itu kan Indonesia ASEAN ya seluruh. Tapi Indonesia Idol kan sebenarnya mendunia itu kan, ajang dunia gitu, udah internasional. Jadi siapapun yang mengikut di ajang tersebut ya memang sudah, apalagi udah sampai beberapa besar gitu ya, sampai 3 atau sampai 4 besar itu kan udah gila banget ya, udah gokil banget lah, apalagi sampai juara gitu kan. Berarti itu proses untuk meraih ke situnya kan benar-benar penuh dengan perjuangan dan pengorbanan gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang instan gitu. Itu tahun Karena kita di karantina juga kita diajarkan segala macam lah tentang suara, tentang permusikan, tentang dunia permusikan, dunia entertain, segala macam, sampai bahkan attitude kita juga di sana diajarkan gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan gitu. Kalau memang ada yang instan mungkin menurut pendapat orang sah-sah aja sih ya bilangnya.
Oke. Pada saat lu juara ya, pada saat itu Riz, di benak lu apa sih pada saat itu? Wah ini gue akan jadi superstar nih, gue akan jadi rockstar nih. Pada saat itu ya 2008 ya, iya. pas lo jadi juara tuh, apa sih yang ada di Ya benak lo pada saat memang impian gue dulu sebelum ikut ajang Idol ini, gue dulu waktu sekolah gue suka banget sama yang namanya grup band Guns N' Roses. Guns N' Roses? Guns N' Roses, terus Metallica, nah sampai Nirvana juga gue suka, The Beatles. Tapi yang lebih gue suka banget ya Guns N' Roses. Dan gue terinspirasi banget sama vokalisnya. Axl Rose? Iya, Axl Rose. Kenapa? Gue ngeliat dulu zaman 90-an, gue ngeliat Axl kayak keren aja sih. Iya, rockstar banget Rockstar banget gitu. Jadi gue memang, wah gue cinta banget sama dia pokoknya. Seluruh kamar-kamar gue tuh gue pasang poster Axl Rose, Guns N' Roses, sampai bajunya gue buat waktu itu kan. Gue mau iya, sampai ngamen juga gue pernah bawain lagu Guns N' Roses. Bahasa Inggris gue bodoh deh, masih ini kan. Yang penting orang nikmatin ya kan. Gue bawain lagu Sweet Child, gue bawain lagu November Rain waktu itu kan, waktu gue ngamen. Jadi gue terinspirasi sama Axl Rose, sampai akhirnya gue punya impian dan punya cita-cita. Udahlah, gue nggak mau muluk-muluk cita-cita dan impian gue. Gue pengen impian gue menjadi seorang rockstar. Itu baru gue tanyain, lo emang pengen jadi rockstar ya pada saat itu ya? Pada saat itu gue pengen jadi rockstar gue, karena gue terinspirasi sama si Axl Rose ini. Jadi hampir setiap hari tuh dulu gue ngedengerin musiknya dia terus. Kan musik keras juga kan. Sampai aksi panggungnya juga gila doi kan si Axl ini. Pada saatnya ya, Guns N' Roses emang gokil pada saat itu. Gokil, jadi gue sampai dalam dunia kehidupan juga gue kebawa-bawa tuh. Serius lu? Serius, gue kebawa-bawa. Gue sampai minum ya kan, gue beli Jack D segala macam. Gue kalau nyanyi gue Jack D dulu lah. Dulu ini cerita dulu ya. Masa lalu ya. Setiap gue mau manggung pensi acara sekolah, pokoknya gue bilang sama panitianya harus ada Jack D, harus ada vodka nih ya kan. Itu pas lo abis juara, masih kayak gitu? Enggak, sebelum juara. Sebelum juara, kan waktu masa sekolah ya kan. Waktu SMP, zaman lo SMP. manggung-manggung juga, pensi-pensi gitu? Pensi gue manggung. Ya kan? Berarti udah gila juga lo ya? Dan kebetulan gue waktu itu baunya gila gue. Gila banget. Enggak, maksudnya sebelum lo jadi juara Idol, lo udah dibayar kan buat manggung-manggung pensian kayak gitu-gitu. Tapi dibayarnya nggak besar ya, dibayar ya uang rokok aja lah. Iya. 20.000, 30.000 lah. Iya, tapi kan ada inilah, ada rewardnya atas skill lo. Ada itu, kan? Ya, dan sampai gue punya pemikiran waktu itu ngamen. Gue kan ngamen juga udah lama banget kan, udah hampir bertahun-tahun. Akhirnya gue punya pemikiran, udah dah gue pengen berubah nasib lah. Oh, oke. Gue nggak tahu lagi lah, pokoknya gue harus jadi bintang rockstar seperti Axl Rose. Asik. Bintang kayak Axl Tapi gue kayak di Indonesia Idol tuh gue nggak mungkin bawain lagunya Guns N' Roses. Karena gue tahu ya kan, kalau gue bawain lagunya Guns N' Roses pasti gue nggak bakal lolos. Oh gitu? Iya dong, gue bawain lagu yang pop aja Indonesia. Rokok ya? Oh iya, sip, santai. Iya, gue bawain lagu Indonesia aja. Iya. Kayak lagunya Chris Patti, kayak ST12 yang lagi familiar lah gitu. Gitu. Okay. Sebenarnya gue waktu itu gue pengen bawain lagunya Sweet Child tadinya. Cuman gue pikir-pikir lagi nggak, gue harus menyanyikan sebuah atau dua buah lagu yang memang membuat juri itu terkesan. Dan memang satu lagu yang bisa ngebuat juri apa, gue berpikir tuh apa ya. Terbenak gue udah Rasa Tertinggal ya S12 dah. Karena lagu itu memang sering gue nyanyiin waktu di kereta, waktu ngamen. Dan respon masyarakat terhadap lagu itu bagus banget. Keren banget. Jadi lo emang udah punya strategi pada saat itu ya? Strategi lo untuk gimana caranya lo bisa merebut hati juri ya pada saat itu? Udah, jadi gue nggak sembarangan juga, maksudnya soal lagu ya. Gue waktu itu gue selektif banget sih lagu. Harus lagu apa ya, karena gue lihat peserta-peserta yang lain tuh bagus-bagus banget, suaranya Iya, bagus banget suaranya. Gak apa-apa. Gitu kan? Iyalah. Gue ngerasa waktu itu gue nggak bagus bro, gue biasa aja bro. Kan rockstar ya kan, maksudnya kalau yang gue lihat waktu itu suaranya tuh yang melengking dah, yang vibranya bla 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 segala macam dah. Dan gue sempat berpikir gue harus cari sesuatu karakter yang beda dari orang-orang yang ada di sini. Kira-kira apa ya? Oh ya, gue harus percaya diri dengan kemampuan karakter gue. Akhirnya gue bawain lagu ST12, gue bawain lagu Chris Patti, gue bawain lagunya
Glenn juga almarhum, tapi dengan pembawaan gaya gua, gitu. Dengan gaya gua bawain. Dan alhamdulillah di situ juri langsung terpesona. Iya. Sebelum lo masuk apa lo niat buat ikutan Indonesian Idol gitu, Riz. Itu emang udah ada yang orang yang bisik-bisikin lo ikutan ini nih, Riz, lo ikutan ini, Riz, lo pasti bisa, ada yang Bisikan hati sih sebenarnya. dari lo sendiri. Bisikan hati. Kalau lo pengen menjadi Axl Rose, ya lo harus ikut ajang ini. Lo harus ikut. Ini nih jalan Tapi gue nih. semua teman-teman mendukung, lo harus ikut. Karena teman-teman gue juga tahu gue pecinta gila Axl Rose. Lo kalau mau jadi Axl Rose ya lo harus ikut ajang itu tuh, Indonesian Idol. Lo apa istilahnya, lo buktikan kepada seluruh yang lain-lain di situ. Akhirnya udah dengan itu, ya akhirnya gue udah berangkat pakai gitar kayak gini, gue berangkat. Gue buktiin ya kan. Itu perjalanan terakhir itu, bukan perjalanan maksudnya, sorry. Di jam-jam terakhir tuh gue datang nemuin juri. Oh gitu? Iya, jadi juri-juri itu udah pada nggak semangat ceritanya nih. Itu di Bekasi ya? Itu di MGK Kemayoran. Oh di Kemayoran. Ya, Jakarta ya? Juri-juri udah pada nggak semangat, tiba-tiba datanglah tuh gue. Kucuk, ya kan? Ya silakan nyanyi lagu apa, kayak lemes banget ya juri kan. Gue liatnya lemes amat pada nih. Akhirnya dari situ gue buat semangat mereka. Oke, terus yang lo bawain lagu apa pada saat itu? Langsung rasa tertinggal. Rasa tertinggal. Nggak pakai basa-basi, langsung aja udah. Baru kan lagu kedua ada lagu Krispati, terus lagunya Glenn Fredly, itu Glenn. Tapi di lagu Krispati dan di lagunya Glenn gue suruh lepas gitar. Oh, nggak pakai gitar? Gue nggak pakai gitar, kayak ada yang kurang nih. Oh, gitu. Gue waktu itu nggak bisa bergaya-gaya kan kalau nggak pakai gitar. Rockstar ya. Suruh lepas gitar gue. Wah, gue bilang aneh jadinya. Gue sih pas gue puter-puter lagi tayangan gue waktu gue nggak pakai gitar, anjrit aneh banget ya kan. Cupu banget gitu. Celana kedodoran ya, anjrit gue bilang gila gokil. Tapi ya itulah, maksudnya itu real, itu apa maksudnya kayak melegenda itu kan. Video itu melegenda itu kemana-mana orang. Termasuk gitar yang gue jual ke si Arapi itu kan ngebuat yang membuat derajat gue itu gitarnya sih nggak mahal, ya gitar murah lah itu apa juga. Sih mereknya apa sih? Yamaha akustik. Yamaha Slai nggak? Gue nggak tahu dah. Itu juga gue ngutang bro, sama temen gue masih ngutang, tapi udah gue bayar. Gue kredit lah sama temen gue. Tapi gue jual, gue stuck banget kemarin tuh waktu PPKM COVID kemarin kan. Iya ngomong itu gue potong, Riz. Ngomongin PPKM kan sekarang masih PPKM juga kan pada dasarnya kan. Itu seberapa susah sih hidup lu? Itu yang varian Delta ya, varian Delta kemarin itu sih gokil banget sih. Suruh pemerintah kita udah nggak boleh beraktivitas harus di rumah. Dibatasi dan harus ya kan, karena mengingat pada saat varian tersebut memang gila banget gitu. Gue juga dapat baca WA di grup dikit-dikit innalillahi ya kan. Ngeri banget ya pada saat itu, ngeri banget ya. Akhirnya gue mau kemana-mana juga bingung ya kan. Akhirnya udah gue stuck. Mana lagi ya? Akhirnya gue jualan donat, gue bikin jahe, gue jualan donat. Tapi untungnya sih memang nggak seberapa ya kan. Akhirnya sedangkan gue pengeluaran gue gede juga gitu kan. Gue harus bayar ini bayar itu. Akhirnya gue terpikirkan tuh bang. Terpikirkan untuk jual gitar gue sama si Rapi. Gitu ya udahlah gue jual. Bukan sebenarnya gue waktu itu gue nggak kepikiran ke dia sih. Gue waktu itu cuma lelang aja. Gue lelang gitar gue di IG. Gue buka harga 13 juta. Mudah-mudahan dari 13 juta naik lah ya kan. Tapi alhamdulillah tiba-tiba timnya dari Raffi Ahmad telepon gue minta suruh datang ke Andara, suruh bawa gitar. Ya gue berpikir gitar gue mau dibeli sama dia kan, karena gue suruh bawa gitar. Ya udah akhirnya gue datang, alhamdulillah gitar gue dibeli sama dia gitu. Walaupun berharap nggak sesuai ekspektasi lo ya kan namanya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Gue thank you banget lah pokoknya gitu kan. Jadi lakunya 13 juta tuh ya? 13 juta. Itu kan ada tanda tangan ya? Tanda tangan kalau gue nonton di YouTube channelnya. Gue tanda tanganin, thank you Raffi. Oh oke. Ya udah, intinya gitu. Kalau di sini Bang Aris, ngobrolnya itu nggak cuma sekedar, udahlah obrolan itu di channel-channel lain orang-orang bisa tahu. Tapi di sini
kita pengen mengungkap lebih dalam sih sebenarnya figur seorang Januarisman Runtuwene itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Karena ini di FK Musik, Forum Keadilan Musik, jadi emang nggak terlalu banyak bahas soal gituan, tapi kita lebih ke yang lebih visioner, kayak lo tuh nanti mau ngapain gitu ke depan. Nah, sorry Riz, tadi kan nyambung itu dikit nih. Lo kan juara Idol. Terus kalau banyak orang di luar sana, musisi-musisi yang baru mulai, yang mau mereka lagi mencari jalan untuk menuju sukses ya dalam bermusik, itu pasti pengen tahu juga kan treatment pengalaman lo ketika lo jadi juara Idol, terus lo masuk dalam sebuah manajemen besar, itu rasanya kayak gimana sih? Karena sekarang kan lo jalan sendiri kan, manajemen Aris sendiri gitu. Sama waktu dulu lo jalan sama manajemen besar. Kalau waktu perjalanan gua di Star Media Nusantara itu waktu itu Star Media Nusantara Citra itu salah satu manajemen yang besar menurut gue ya. Dia satu ini sama perusahaan RCTI juga gitu kan. Di manajemen itu memang tertata banget sih ya, bener-bener rapi, tertata, terkonsep. Dan kalaupun ada talent-talentnya SMN yang jual talentnya mahal, ya itu wajar-wajar aja sih, karena memang manajemen itu memang bagus gitu. Dan kebetulan, bukan berseberangan sih, dan kebetulan waktu gue di Star Media Nusantara itu jiwa jalanan, jiwa rockstar gue tuh masih ke bawah-bawah di situ. Dan akhirnya kan di manajemen itu kan istilahnya kita image kita itu memang kalau bisa sih harus perfect lah. Kalau bisa. Harus jaga image juga. Kalau bisa kita perfect banget lah, ya kan. Tapi kalau gue tuh karena gue emang orangnya gitu rock and roll gue ya kan. Rock and roll. Jadi memang banyak dinasihatin gue sama para senior yang ada di sana gitu kan. Dan itu gue kadang-kadang suka keras kepala gue. Misalkan gini nih, salah satunya, Riz, kalau lagi manggung jangan ngerokok, misalkan gitu kan. Dan gue nggak bisa. Gue perokok berat. Iya, di panggung maksudnya lo nggak boleh ngerokok gitu? Iya, di panggung, salah satunya gitu kan. Kalau bisa rokoknya taruh dulu. Gue bilang, iya, gue sih iya aja ya kan dia. Gue taruh rokok, gue matiin. Kira-kira udah 2 lagu, 3 lagu lagi nyanyi, gue bakar lagi. Terus kata si manajer gue geleng-geleng, ntar lo kena dimarahin maksudnya, bodo amat gitu. Ya kan itu aja sih, gue kebandelan gue kayak gitu-gitu aja. Terus sering nggak on time gue dulu, karena gue kan penggila game juga, gue kalau di rumah suka main game gitu kan. Dulu waktu itu gue main PS waktu itu kan. Kalau sekarang gue lebih ke game online gitu. Gue pecinta game juga gitu. Jadi gue tidur gue udah nggak teratur. Tidur gue tuh bisa jam 4, jam 5 gue baru tidur. Gitu. Dan itu pola tidur gue dulu sempat berubah. Gue tidur jam 10, jam 11 paling mentok udah bisa tidur. Bangun gue pagi jam 7, jam 8. Itu tuh bisa, tapi itu bertahan cuma sampai sebulan waktu itu. Dan akhirnya gue kembali lagi ke habitat. Balik lagi tuh ke pola-pola tidur yang berantakan tuh. Akhirnya gue bangun siang gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Jadi buat gue ya mungkin mereka cuman masalah kedisiplinan harus lebih ini sih. Makanya tapi gue banyak belajar juga sih dari Star Media Nusantara. Gue banyak belajar akhirnya. Oh ternyata kedisiplinan, tanggung jawab, semua attitude segala macam itu penting dalam dunia entertain di Indonesia. Kita bicara di Indonesia, bukan di luar negeri. Kecuali kalau di Amerika. Kalau di Amerika sih lu mau gaya apa sih, lu bodo amat, makin keren ya kan. Istilahnya kan rockstar gitu. Gue pikir lagi, oh iya. Kalau rockstar itu kalau di Indonesia dengan gaya-gaya kayak Axl Rose kayaknya nggak bagus, nggak bagus, nggak tepatnya gitu. Jadi gue harus istilahnya gue harus menunjukkan image dan attitude gue yang pantas dan bagus kepada masyarakat lah gitu. Berarti pengalaman lo di manajemen besar itu kan lo bawa ke sekarang kan, lo kan jalan sendiri nih, manajemen Aris sendiri nih kan. Gue bawa sekarang nih dari ilmu-ilmu yang gue dapat gitu. Jadi udah semua yang berantakan di diri gue tuh udah gue ilangin dah. Yang semua orang-orang yang nggak suka dari apa sih ya, orang yang nggak suka dari gue nih misalkan apa, ya udah gue coba untuk menghilangkan semua.
Dan itu alhamdulillah 90 sekian persen sampai detik ini itu udah istilahnya alhamdulillah lah udah gua buang jauh-jauh lah kayak gitu-gitu. Karena kan demi kenyamanan, demi ini gue lancar juga gitu kan, biar orang juga kan menganggap. Tapi kita nggak boleh yang namanya menjadi dua topeng. Gue nggak suka kayak gitu. Kalau memang ini ya udah gue harus gitu. Lu nggak suka palsu-palsu ya? Nggak suka. Sebenarnya gue orangnya apa adanya. Tapi kalau memang ada orang nasihatin gue, misalkan Eris, lu harus begini-gini nih. Apa dulu nih gue ini? Oh iya, ini demi kebaikan positif. Ya udah gue ikutin gitu kan. Tapi kalau misalkan orang nasihatin gue kira-kiranya bertentangan atau enggak seini sama gue, ya kan nggak bisa. Kecuali memang walaupun bertentangan tapi itu sesuatu yang positif dan itu benar-benar bermanfaat, gue akan jalanin. Gitu. Itu sih gue orang. Lu pernah gabung sama label gede nggak sih, Riz? Sony. Sama Sony? Lu pernah gabung sama Sony? 2 tahun kurang lebih. Nah, ngomongin soal label-label major gitu ya, Riz. Itu pengalaman lu kayak gimana sih? Lu kalau dengar ceritanya anak-anak indie di label gitu kan, indie label gitu. Ada sebagian kelompok yang gua ogah deh gabung sama major label karena profitnya kebanyakan mereka dibanding musisinya gitu. Iya. Gimana tuh? Kalau lu yang lu rasain gimana? Asik gak sebenarnya sih di major label? Apa itu asik sih. ada plus minusnya atau gimana? Plus minus lah pasti ada. Kita kan diurusin segala royalti apa segala macam kan, kayak rekaman, kayak royalti, kayak apalah berbau dengan single album kan mereka yang ngurus kan. Kita kan tinggal membuat sebuah karya, beberapa karya yang kita tunjukkan ke label, karya kita bagus ya diterima sama mereka, dijalani sama mereka yang akan mengurus, gitu. Nah, kekurangannya ya mungkin kita kurang leluasa untuk menjadi idealis. Kurang leluasa untuk jadi idealis. Menjadi idealis, gitu. Karena kan di Indonesia ini kan memang yang diutamakan sekarang kan memang pasar yang harus ikutin selera pasar. Selera pasar. Jadi kita harus kesampingkan dulu keidealisan kita gitu. Berarti sekarang lo belum idealis ya? Belum Aris yang gue nih. Aris yang dulu gue idealis banget. Iya, role model gue Axl Rose ya. Iya, gue dulu idealis. Lo dulu idealis. Idealis gue. Gue pokoknya kalau manggung misalkan nih, gue harus begini. Gak mau. Jadi semua ikut aturan gue. Idealis banget gue. Gila, parah. Ternyata idealis itu nggak ini ya? Nggak banyak disukain. Iya. Tapi kan itu pengalaman ya dulu. Iya, nggak apa-apa lah. Tapi itu di Amerika itu di Los Angeles itu keren kayak gitu. Jadi emang bener ya, idealis itu emang pada saatnya aja ya, ketika lo udah emang jadi the real rockstar yang sebenarnya lo baru bisa idealis karena lo mau apa aja pasti ditelan orang kan kira-kira gitu. Iya emang bener sih, lo harus kayak gitu. Riz. Tapi sebenarnya gue pengen idealis terusnya. Harusnya, karena gue terinspirasi sama si vokalisnya itu tuh, Guns Roses. Axl Rose. Iya, kan dia sampai sekarang komit. Ya istilahnya komit lah semua apa yang dia jalanin dari Guns Roses terbentuk sampai sekarang dia udah tua kan, gayanya sendiri kan, komit lagu-lagunya. Ya, gue terinspirasi berat banget sama mereka gitu. Idealisme seorang Aris Idol itu apa sih? Musik rock atau bisa rock pop atau rock apa gitu, yang penting ada rocknya atau gimana? Dulu, kalau sekarang ya? Kalau dulu rock and roll, rock metal rock. Rock banget sih. Rock aja. Kalau sekarang? Kalau sekarang ke pop rock. Lebih ke pop rock ya? Pop rock. Agak cengkok-cengkok gitu ya, kayak rock Melayu gitu ya? Iya, ngikutin pasar. Ngikutin pasar. Ini ngomong-ngomong rock Melayu kan, yang paling terbaru dari infonya Januarisman Runtuwene atau Aris Idol itu, Doi lagi di ini ya, lagi diincar sama band gede ya, Riz ya? Alhamdulillah. Band gede di Indonesia, ST12, bener nggak? Salah satu band favorit sih dulu, karena ST12 ini salah satu band unik dan salah satu band pelopor di industri musik Indonesia. Cuma dia salah satu band pop Melayu yang sukses, yang viral, yang gila
meledak ke pasaran, diterima seluruh masyarakat di lapisan A sampai Z. Yaitu ST12 pada saat itu. Gitu. Makanya dulu sempat ditawarin waktu gue masih sama SMN, ST12 keluar vokalisnya si Charlie. Iya seperti tahu. Tapi gue bukan ditawarin sama si drummernya ya, enggak. Cuman ada orangnya, dia ngakuin sih orangnya dia, manajemennya si ST12, untuk jadi vokalisnya. Dulu. Jalan bareng dulu ya. Dulu. Tapi nggak terrealisasi. Ya mungkin sekarang alhamdulillah jalan. Iya. Mereka udah ngubungin lagi. Kalau cocok jalan, kalau enggak ya mudah-mudahan sih kita harapannya mudah-mudahan cocok lah. Berarti kan karena banyak juga sahabat-sahabat ST12, aku juga fans semua kan mengharapkan aku ini bisa gabung di ST12. Oh berarti lu gabung resmi ya, bukan? Lu udah tes pasar berarti ya? Hah? Pasar udah dites nih ya? Udah. Cocok nggak nih gue sama ST12? Sebagian ya udah gitu. Makanya kan sebagiannya untuk menunjukkan keseluruhannya kita harus membuat karya nih. Karya bareng aku sama ST12. Kita keluarkan. Tapi kan lu lagi solo sekarang kan? Lu lagi meniti karir lewat jalur solo. Iya, tiba-tiba lu gabung ke grup tuh. Tapi kan untungnya kan gue solo nggak terikat sama label atau manajemen lain kan. Gue jalan sendiri, independen. Nah itulah keuntungan yang gue dapat saat sekarang gue jalanin aris manajemen gue nih sendiri. Jadi gue bebas berekspresi lah kemana-mana tanpa ikatan-ikatan yang tak pasti. Tak pasti. PHP. Ngomong tadi apa? Ikatan ya? Apa itu? Apa? Ngomong ikatan ya soal idealis tadi Idealis. Apa tuh? Nah, lu kan gue pernah kepo-kepoin nih Instagram lo dikit, Riz. Wah, tukang kepo berarti ya. Iya, gue emang abang kan itu tukang kepo nih. Tapi lo kepoin gue nggak apa-apa, Bang. Iya, gue kepoin lo. Kan gue suka dikepoin, gue paling suka dikepoin. Jadi kalau nggak salah itu Februari 2021 itu sempat rame tuh. Mungkin nggak banyak orang tahu ya. Pada saat itu lo memproklamirkan diri sebagai capres 2024 nih. Seru-seruan aja ya kan. Bener nggak? Gokil ini lu, gila lu sampai tahu lu Bang ya. Itu bener gak sih? Itu bener itu. Kenapa? Lo sampai kayak gitu. Ntar lo kan di itunya komennya ngeri-ngeri banget. Bang lu gabung aja sama ini si AT ya kan, si AT. Itu kan si AT. Tahu. Kenapa lu kepikiran gue mau nyapres aja lah jadi capres? Lucu sih, tapi iya lucu. Itu hak setiap warga negara. Setiap hak warga itu. Setiap warga negara bebas untuk mencalonkan diri jadi presiden, gak ada yang salah. Tapi gue pengen tahu nih, lu kenapa kayak gitu? Gue ini punya bukan mimpi dulu ya sebenarnya, tapi mimpi baru. Mimpi baru gue tuh kayak ada panggilan gitu. Panggilan ini? Panggilan dari para dewa. Asik gila. Lu harus main politik nih, lu harus gitu. Kayaknya kamu harus jadi pemimpin negara ini. Oke. Biar negara ini makmur dan sejahtera. Dan kamu tolong seluruh warga Indonesia, orang-orang bawah, kamu bantu dan kamu tolong, kamu sejahterakan dia. Seperti ada bisikan seperti itu. Gila loh, sadis. Ya mengingat memang sekarang di Indonesia ini sih, gue sih nggak mau ngomong terlalu panjang lebar. Iya, janganlah. Ya intinya sih gue ada keinginan gitu, pengen menjadi pemimpin gitu. Ya walaupun basic gue bukan basic yang yang intelektual dari apa gitu kan, tapi kan gue dari sekarang udah istilahnya udah banyak belajar bagaimana sih caranya untuk membangun sebuah negara yang yang syarat jadi presiden tuh simpel, Riz. Ya kan sebenarnya kan, warga negara Indonesia, ya kan? Itu aja sih. Sekolah minimal SMA dan sebagainya simpel. Ya, tapi ngomong-ngomong soal itu kan, lu kan pasti lu merasakan di dalam realitas sosial ya, Nih kan tadi ngomongin soal sebagai warga negara ya kan, kehidupan berkebangsaan gitu. Itu emang lu ngeliat ada apa sih, Riz? Apa yang ada yang perlu lu harus benahin atau gimana? Gitu? Indonesia saat ini di mata gue sih sebenarnya udah sebagian sekitar hampir 70 lah. 70
70 ini menurut gue ya, 70% itu seluruh pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ini itu berjalan dengan baik. Oke. Banyak manfaatnya dari Sabang sampai Merauke dipegang sama bapak kita ini nih, Pak Jokowi. Itu asli, beliau itu bapak ini keren banget Pak Jokowi ini gitu kan. Karena dari zaman presiden dulu ya, belum ada sih, maksudnya jalan-jalan yang sekarang kita lihat sekarang di tol laut apa tuh udah ada. Terus jalanan di Papua sekarang macam-macam lah pokoknya kan. Udah, nah itu salah satu hal yang paling gue suka tuh dari kepemimpinan sekarang ya gitu. Tapi tetap bagaimanapun juga ada kekurangannya. Iya. Tapi gue melihat, nah itu dia kekurangannya ini sebenarnya masih bisa dinetralisir, masih bisa tidak akan terjadi sebenarnya. Kalau memang, jangan deh gue ngomong panjang-panjang. Pokoknya intinya nih kalau ada kesempatan gitu kan, gue pengen membenahi kekurangan yang gue bilang tadi. Gitu. Gue akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Apa yang pengen lo benahin sih sebenarnya, Riz? Dari lingkungan terkecil lo aja dulu. Salah satunya petani. Oke. Petani. Emang di Bekasi banyak petani? Bukan di Bekasi doang. Gue ingin memakmurkan dan ingin mensejahterakan para petani. Oh, oke. Karena Indonesia ini tuh kaya, bro. Yoi, kan negara agraris dulu sebutannya. Kalau kita nggak bisa mengolahnya dan nggak bisa ini dengan baik, ya itu akan menjadi sia-sia. Kayak gaji petani, kayak gaji buruh, kayak gitu-gitu kan. Itu seharusnya harus dengan batas-batasan yang masih wajar gitu. Iya. Gitu kan. Diperhatikan lagi, lebih peka lagi terhadap orang-orang bawah. Dan kedua, permusikan. Dunia industri musik Indonesia ini, kalau gue jadi presiden, gue akan membuat sistem yang udah ada sekarang lebih baik lagi. Oke. Gitu. Apa sih yang nggak beres di dalam industri musik kita, Riz? Kalau dari ini ya, menurut lo ya? Industri musik sekarang ini bukan nggak beres. Apa kurang memberikan peluang untuk musisi-musisi yang muda tapi bertalenta kayak gitu-gitu? Sebenarnya gini ya, para pelaku seni dan musik itu yang belum terkenal sebenarnya masih banyak yang jago-jago, masih banyak yang bagus-bagus. Di luar sana masih banyak ya? Masih banyak, gue yakin banyak banget. Mereka makanya sekarang kan banyak yang viral cover lagu atau apa gitu kan. Karena mereka nggak bisa menginikannya lewat label karena mereka mungkin nggak punya channel, nggak punya link, nggak punya dana atau apa gitu kan. Kita kan nggak tahu kan. Nah nanti kalau gue jadi presiden gitu kan. Asik. Gue demen nih. Kalau gue jadi presiden, jadi syarat-syarat seperti itu kan mudah nanti. Gue akan mempermudah dan gue akan memperbanyak link-link. Seluruh orang-orang yang berpotensi, yang berbakat, tidak lagi susah untuk menginikan bakat dan kreativitas ininya dia. Gue akan memberikan wadah, gue akan memberikan sistem-sistem apa segala macam lah yang membuat mereka kayak di luar negeri gitu. Jadi nggak ada batasan tetap gitu kan. Makanya insya Allah gitu kan. Itu di dunia musik, industri musik. Yang ketiga, karena gue orang Bekasi, iya kan? Gue orang Bekasi. Iya dong, lo harus bangga sama Bekasi lo ya kan? Gue ini sebenarnya gue darah Manado, bokap gue Manado, nyokap Bandung. Tapi gue besar dari kecil di Bekasi. Iya. Karena gue orang Bekasi, kalau nanti gue jadi pemimpin besar, ya gue akan membersihkan seluruh jalan-jalanan yang ada di Bekasi. Dari A sampai Z. Dari A sampai Z mau lo benerin? Dari kota sampai kabupaten. Dari wilayah mana, gua akan bersihkan seperti kayak di selatan gitu, biar lebih bagus. Iya. Gua akan pokoknya gua akan membuat kota Bekasi gitu. Ngomongin soal industri, balik lagi tuh, Riz. Nanti kita sambung lagi soal presiden-presidenan lah ya, nanti kita sambung lagi. Itu soal ngomongin soal musik. 2008 terhitung lah, dari 2008 lo resmi masuk dalam dunia musik profesional ya di Indonesia ya kan, ketika lo jadi juara pada saat itu sampai dengan hari ini. Lo udah menghasilkan apa sih? Udah menghasilkan karya album, udah berapa banyak album yang lo lahirin atau dari? Gua sih memang belum menghasilkan terlalu banyak karya, karena sebenarnya bukan berarti gua nggak bisa menghasilkan. Pada saat gue pengen menghasilkan karya-karya gue, tapi gue terkendala sama
kasus gue kemarin tuh, konflik gue sama istri gue, masa lalu lo ya, masalah pribadi gue sama istri gue sampai ke expose ke media, dan itu membuat label dan manajemen untuk stopin gue di situ, karena mereka udah nggak mau tahu, takut rugi kali ya. Emang sebelum masa kelam itu datang, lu sempat dapat tawaran-tawaran dari Banyak label pada saat itu? Iya. Banyak, nggak bisa dipungkirin banyak. Tapi belum ada yang lo eksekusi pada saat itu? Belum dieksekusi. Jadi pas udah mau dieksekusi, gue udah konflik kan. Jadi benar konflik waktu itu, gue salah banget sih ya. Kesalahan besar itu dalam sejarah karir gue, itu kesalahan besar itu. Dan itu fatal banget itu. Iya. Yang tadi lo bilang di awal. Iya, harusnya gue kaya dulu lah, baru gue berulah. Janganlah, jangan begitulah, jangan. Istilahnya kan kalau gue udah punya sesuatu, udah punya apa, gue mau berulah kan. Ya jangan juga ketika lo udah punya jadi kan sesuatu misalkan kan. gitu kan. Jadi gue belum dapat apa-apa, gue belum mempunyai apa-apa, gue udah istilahnya dulu berulah. Sindrom. Udah sindrom, ya kan? Rockstar syndrome ya kan? Ya kan, gitu kan? Maksudnya, ya gue dulu berpikir kenapa gue dulu ini gue nggak hilangin idealis gue dan keegoan gue gitu kan. Coba kalau gue udah punya sesuatu, gue udah punya studio musik, udah punya rumah atau usaha yang besar lah, gue mau berulah. Ya jangan berulah lah. Misalkan istilahnya gitu kan. Lo kan juga pernah bikin musik ya, bikin lagu dan sebagainya gitu kan. Udah ada yang lo jual atau gimana, Riz? Gue pernah jual lagu waktu gue lagi di pesantren, waktu itu gue jual lagu. Oke, lo lagi di pesantren. Tapi ada beberapa lagu yang untuk single gue sama album gue pisahin. Karena itu yang benar-benar spesial sih buat gue. Jadi memang harus gue pisahin yang mana dijual, yang mana buat berkarya. Buat karya lo nanti ya, di dalam album lo nanti ya, insya Allah ya. Insya Allah lah. Mudah-mudahan lah ya, jadi album. Ya doain aja lah, mudah-mudahan di tahun 2002 ini gue bisa comeback. Woi, lu udah comeback. Dari kemarin-kemarin juga udah comeback lu, Riz. Cuman harus buat lebih sesuatu karya lah. Iya. Karena kan kalau cuman comeback doang kita bisa, tapi comeback dengan karya yang membuat nah itu yang menjadi PR gue. PR gue dan PR semua yang bekerja. Lu kalau bikin musik, inspirasi lu dari apa sih sebenarnya? Kayak begini juga bisa jadi inspirasi nih, orang-orang kayak gini. Bisa jadi musik, jadi lagu lo nanti ya? Iya kan? Ini jadi inspirasi. Oh, boleh. Iya kan? Salah satunya nah, gue buat dah. Oke, coba deh, Gue lo challenge bikin musik kayak gini nih. Kayak ini kita lagi gini nih, terlalu dah, spontan dah. Ini kan kita lagi ngumpul-ngumpul nih. Ini spontan nih. Ngumpul nih. Ngumpul lagi ngumpul. Hey. Salah satunya kan gitu kan? Oh iya. Ngumpul inspirasi. Dikit banget ya. Itu salah satunya ya kan? Kalau mau panjang bayar. Iya, kalau panjang bayar. Nah, terus gue biasanya kalau inspirasi yang paling spesial itu di saat gue buat kopi hitam sama rokok sebatang, rokok, bawa gitar di pinggir sawah. Di tengah-tengah sawah, pokoknya yang luas tuh. Pakai kaos kutang, celana pendek, gue main gitar, merokok sambil ngopi, ya kan. Udah ya berhayal. Dapat lah gue tuh cepet gue. Jadi emang suasana kayak gitu gue suka. Hujan gitu kan. Lo mesti kebangun mood ya. Ngebangun mood gitu. lo baru dapat ini ya. Iya kayak gitu. Kayak di gunung gitu kan. Atau dalam perjalanan gitu. Riz, tapi yang lebih dapat lagi sih kalau lagi ada masalah tuh dapat cepet banget. Jadi janganlah, lo maksudnya mau bikin lagu lo harus ada masalah dulu ya kan? Yeah. Boleh sih, jadi ini ya. Tapi ngerasain pengalaman orang aja ya kan, masalah orang lo dengerin. Kalau ngerasain pengalaman orang kurang bisa menikmatin. Tapi kalau kasihan lah lo, kasihan sama anak istri lah, lo harus bermasalah dulu baru lo bisa bikin lagu. Gokil, kalau kayak gitu. Rockstar nggak begitu juga ya kan? Ini ngomong rockstar, terus ngomong zaman lo dulu jadi pengamen, lo masih suka keep in touch gak sama teman-teman lo di jalanan dulu, Riz? Apa tuh? Tetap berhubungan gak lo sama anak-anak di jalanan? Masih. Iya. Masih berhubungan. Apa yang bikin lo kangen nih sampai sekarang juga masih berhubungan. Dan kadang-kadang kalau gue lagi ada event atau lagi ada acara, gue undang mereka untuk ngiringin gue. Itu salah satu apresiasi gue. Gitu. Misalkan gue nyanyi, gue kan solo nih.
teman-teman ngamen gue ada yang bisa main bass. Sekarang siapa? Ya udah gue undang buat pengiring main bassnya. Terus ada yang bisa main drum, siapa nih teman-teman ngamen gue? Ada, misalkan ya udah ikut gue. Jadi mereka gue kasih kerjaan juga, gue kasih honor, gue kasih bayaran. Oh, iya. Mantep juga ya. Iya, Jadi memang hubungan nggak putus lah. Apa yang paling lo kangenin sih, Riz? Waktu lo dulu di jalanan nih ngamen, sekarang lo nggak bisa. Gue pengen banget naik kereta KRL, KRD tuh. KRL, KRD, kereta zaman dulu ya. KRD lah kalau perlu. Apa lo kangen naik di atas, apa lo kangen gelayutan? Kan zaman dulu kan pintu kebuka ya. Gelayutan, naik di atas juga. Iya gitu. Gokil ya. Lo kangen kayak gitu ya? Gue kangen ada penumpang bawa bebek, bawa sepeda ke dalam kereta. Nah itu. Iya. Tapi emang. Terus gue kangen di saat dulu gue ngamen nih, kereta lagi jalan kenceng banget. Tiba-tiba gue dari pintu naik ke atas. Udah kayak Spider-Man. Iya serius, gue naik ke atas, kereta lagi jalan tuh. Gue duduk di atas, kan ada kabel listrik kan. Tapi kan gue udah paham. Ini kan. Udah tahu trik-triknya ya kan. Gue duduk di kereta, ngerokok. Wih, enak banget, Bro. Kereta jalan di atas enak banget, serius lu. Itu yang belum pernah ngerasain wah, itu di atas kereta ditanya Aris nih. Zaman itu zaman kayak nggak ada beban, Bro, hidup. Serius. Tahun 2004, 2005, 2006. Belum kawin tuh ya? Belum kawin. Oh, belum. Wah, itu gila, Bro. Itu kayak nggak ada beban, Bro. Iya. Sekarang beban banyak banget, Bro. Lu naik kereta lagi aja. Tapi itulah hidup. Ya kan, semakin kita dewasa, semakin kita tua, ya itu pasti kita akan berpijak di suatu dunia yang memang sesungguhnya itulah. Ya kayak abang ini sekarang kan, pengalamannya pasti lebih banyak dari saya. Gitu. Enggak lah, gue lebih hebat. Gue justru mau menyerap pengalaman hidup seorang Aris Idol. Karena dulu gue nonton Aris Idol itu dari rumah, gue masih belum ngapa-ngapain, tapi gue suka juga sama lo waktu itu. Bawain lagunya. Alhamdulillah, makasih bang. Ngomong-ngomong soal covering lagu ya, lu nggak pernah covering lagu luar negeri ya? Lagu berbahasa barat ya? Riz? Ada sih. Kenapa? Ada, cuman satu lagu doang waktu itu. Lebih sering bahasa Indonesia, kenapa lu nggak suka? Lu nasionalisme lu tinggi sama Indonesia apa gimana? Apa lu nggak suka lagu barat? Satu, gue keterbatasan bahasa Inggris juga sih, gue masih belajar juga. Dan kedua, memang dari tim YouTube gue menyarankan untuk lagu-lagu yang memang sudah hits Indonesia aja. Gitu. Jadi gue ikut arahan dari tim YouTube channel gue, dari official juga. Lagu-lagu barat kayaknya mungkin gue sekarang lagi belajar memperlancar bahasa Inggris gue, supaya nanti kalau misalkan gue ada channel baru pribadi gue, nanti gue akan cover lagu-lagu barat, kan enak. Wih, cover lagu barat, lu iyalah sekali-sekali dong kasih itu. Kasih dong lagu-lagu sekali-kali ya kan. Iya, karena gue emang suka barat sebenarnya. Lu mau nyanyi lagi? Oh iya. Nggak apa-apa, nyanyi juga nggak apa-apa. Tapi ntar tuh gue todong nyanyi juga di belakang. Kalau mau nyanyi lagi nggak apa-apa, bonus buat gue ya kan. Bonus ya, kita nyanyi barat aja biar nggak kena copyright. Jangan. Ntar aja. Kita kalau Indonesia kena hak cipta loh. Enggak lah. Dikit-dikit aja kita kali. Ini apa namanya, balik lagi nih Riz, ngomongin soal musik ya. Karena kan di FK Musik. Dan lu lagi di FK Forum Keadilan ya kan. Pasti gue bawa tamu-tamu yang ada di sini tuh ngomongin soal konsep keadilan, Riz. Kalau menurut lo secara besar ya, secara luas, konsep keadilan tuh menurut lo apa sih? Apa sih yang adil itu kayak gimana ya? Keadilan itu ya adalah di saat di saat kita sebenarnya gini, simpel lagi nih. Banyak orang-orang yang terzolimi, banyak. Dan mereka yang terzolimi itu memang harus butuh keadilan gitu. Gitu ya. Salah satunya banyak kasus yang difitnah, dizolimin. Nah itu perkaranya malah terkadang yang yang menang di dalam pengadilan. Kayak lu juga, contohnya, lu pernah nggak merasa diperlakukan tidak adil dalam hidup lu, Riz? Gua sering ya. Sering ya? Sering. Iya. Menurut gue juga, ya. Kayak gitu kan, banyak orang-orang terzolimi yang memang memenangkan ininya dia, tapi nggak menang gitu di pengadilan. Padahal posisinya dia benar. Tapi kenapa yang pihak yang ininya yang menang gitu kan? Gue pernah punya pengalaman
pengalaman temen gue memang harus butuh keadilan. Karena memang posisinya benar. Tapi mereka di pengadilan kalah. Karena apa? Ya karena paham lah. Oke. Ya kan? Karena hukum, katanya sih hukum di Indonesia katanya. Hukum di Indonesia ini bisa dibeli atau apalah. Ngeri. Nah, itu kan salah satu image itu tuh. Ya kan? Kalau ke lo nya sendiri, Riz, kan ketika itu lo kena masalah, terus ya industri ya. Industri tadi kan lo bilang nyetop lo nih, ya kan? Pada saat itu, lo nggak merasa wah kok gue nggak diperlakukan nggak adil nih, gue cuma begini. Kalau itu beda. Beda. Itu bukan diperlakukan nggak adil sih sebenarnya. Itu memang murni emang kesalahan gue. Oke. Gitu. Mereka juga namanya dunia gini loh. Gue mau jualan, misalkan gue mau jualan apa gitu kan. Mana ada sih orang mau jualan tapi nggak laku. Oke. Gue udah investasi ke produk ini udah banyak Jalan, banget, udah sampai miliaran lah. Terus tiba-tiba ininya gue yang jalanin ininya gue bermasalah nih. Taruhlah yang artisnya lah ya kan, ambasadornya gitu. Bermasalah ya nggak mungkin dong gue terusin, gue cari talent yang lain dong supaya produk gue bisa ini kan, bisa laku. Gitu. Walaupun memang ini masalah pribadinya dia, bukan masalah, tetap aja yang namanya dunia entertain mah. Makanya tadi gue bilang dalam dunia entertain itu sebisa mungkin kita harus perfect. Perfect dalam arti luas, itu bukan perfect, enggak. Maksudnya dari attitude, dari dari kelakuan, semua segala macam, dari karya, dari kita ngopi pun. Ini nggak adil nih. Kan? Aris gelasnya kopi, gue gelasnya air putih. David. Dapat ya? Nggak adil nih. Nggak adil ya? Nggak adil nih, nggak bercanda. Tapi sekarang... Tapi bukan nggak adil, emang ente kayaknya nggak suka kopi ya? Gue nggak suka kopi ya, Pak. Nggak suka kopi. Bukan peminum kopi. Gini, balik lagi ke tadi tuh, Riz. Berarti kan sekarang lo sudah memulai fase yang baru. Aris yang baru pasca kemarin-kemarin ya. Kasus-kasus kemarin kan. Artinya lo berharap apa ke publik, Riz? Lo berharap apa ke publik? Ini gue muncul lagi nih gitu kan. Gue muncul lagi nih. Gue sih berharap nggak mau muluk-muluk. Mudah-mudahan di tahun 2002 ini 2022 gue bisa memberikan karya aja sih. Bisa melahirkan karya-karya terbaik gue, udah itu aja. Dan gue pengen menjadi pribadi yang lebih baik aja. Oke. Itu aja sih, gue nggak muluk-muluk. Karena memang dari dulu pengen berkarya kayaknya ada aja jalan. Ada aja halangan. Ya mudah-mudahan tahun ini ada jalannya. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan ya. Kita doain lah semuanya. Iya, mudah-mudahan itu aja sih. Mudah-mudahan apa yang lo rencanakan dalam waktu dekat bisa terrealisasi sama ST12 ya kan, bisa ketemu. Ya kalau sama ST12 sih ketemu ininya ya kan. Bismillah aja lah, mudah-mudahan. Segera ketemu produser musik. Karena gue juga memang mengidolakan ST12, tapi kan semua balik lagi sama kehendak kami di atas. Iya. Kita kan hanya bisa berusaha kan. Iya betul. Gitu. Oke. Mudah-mudahan juga mimpi lo jadi pemimpin ya kan. Amin. Karena lo sekarang udah jadi pemimpin, Riz. Iya dong, rumah tangga lo, dari ya kan? tahun 2027 gue jadi pemimpin. Iya, jadi lo suami mimpi lagi jadi pemimpin. Suami dari istri gue kan. Iya, itu dia kan. Lo jadi pemimpin sebenarnya. Tapi makanya kan gue aja jadi pemimpin istri gue itu dari tahun 2007. Iya. Sekarang 2022. Udah berapa tahun? 15 tahun. Presiden masa periodenya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Gue 15 tahun. Laman siapa? Cocok gak gue jadi presiden? Dia gue belok-belokin lari lagi presiden. Pengen banget jadi presiden nih. Tapi gak apa-apa. Tapi 2024 nggak mungkin dong ya? Kalau 2024 gue kasih serahkan dulu sama temen gue Bro Giring. Oke. Kesian Bro Giring kan kemarin udah jalan-jalan sampai survei keceblos kakinya. Nggak apa-apa udah. Ya kan? Iya, biarkanlah. Nggak apa-apa kasih ke saudaraan itu tuh Bro Giring. Ntar abis periode baru. Iya pokoknya intinya siapapun yang akan jadi presiden di 2024 itu pasti dia yang terbaik lah yang buat Indonesia buat ke depan. Mudah-mudahan ya siapapun Mudah-mudahan. ya termasuk Januarisman
nanti kalau 2030, 2029 2029. Capres ya. Bisa jadi loh 2029 ya. Iya, cuma Gua kan kelahiran ada 9-nya berarti bisa jadi. enggak loh, susah Riz. Karena presiden Indonesia tuh harus orang Jawa, belakangnya O. Lu nggak orang Jawa, lu nggak belakangnya O, berat lu jadi presiden. Kan nyokap gue berdarah Bandung. Oh Jawa Barat tapi kan. Tetap aja kan Jawa, ya kan? Mudah-mudahan lah apa yang dicita-citakan sama Aris itu bisa terrealisasi ya, terwujud. Terakhir gue biasanya minta saran dari musisi-musisi yang jadi bintang tamunya FK Musik untuk sobat-sobat forum. Jadi FK Musik itu sebutannya sobat forum. Sobat forum di sana yang di luar sana yang lagi merintis karir jadi musisi ya. Lalu ada nggak pesan-pesan seorang Aris Idol itu untuk mereka-mereka yang pengen juga jadi rockstar kayak lo gitu? Ya, buat sobat forum. Sobat forum nama panggilan. Oke, buat sobat forum, aku Aris Idol. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kendor, jangan pernah pesimis. Apapun yang terjadi, kita tetap optimis, kita tetap berdoa, dan jangan lupa ibadah. Apapun agamamu, ibadah. Tuhan, ya kan? Tuhan. Berdoa sama Jangan Tuhan. pernah jauh dari Tuhan. Setinggi-tingginya manusia, tetap kita butuh Tuhan. Oke, Aris Idol, thank you udah datang ke FK Musik. Terima kasih udah meluangkan waktunya ngomong-ngomong. Tapi nanti selain di video ini, nanti kita akan kasih video Aris nyanyi dikit ya. Karyanya Aris yang tercipta di mana ya? Tercipta Di Rutan ini. Di Rutan. Ini yang mau akan segera dirilis video klipnya sama Mas Anang Hermansyah. Oh, sama Mas Anang. Iya. Aris Idol. Thank you. Kau yang terindah, kau yang terbaik untukku. Tak pernah ku berpikir untuk meninggalkan dirimu. Aris Idol, Januarisman Runtuh nih. Lagu dari Aris tadi sekaligus mengakhiri FK Musik kita kali ini. Jangan lupa nonton terus channelnya Forum Keadilan, FK Communication. Banyak banget informasi, banyak banget edukasi yang bisa didapatkan dari channel FK Communication. Tetap semangat, jaga kesehatan karena ini masih pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Aris.